Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan, kelas reguler 5C. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu kurikulum Merdeka Belajar guna memenuhi tugas terakhir dari Pak Tony. Yang pertama, pengertian dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Nadine Anwar Makarim, NC. Kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Nah, pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah penjelasan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, konsep Merdeka Belajar. Yang pertama adalah pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah. Yang kedua, tahun 2021 mendatang, Nadiem berencana akan menghapus sistem UN dan diganti dengan sistem baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Maaf. Yang ketiga, membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa, dan berbudi luhur. Ya, konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim tersebut terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten atau kota se-Indonesia, Jakarta, pada 11 Desember 2019. Yang selanjutnya, ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI. Yang pertama adalah ujian nasional atau UN. Akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua adalah ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. USBN akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Nadiem Makarim,
RPP cukup dibuat satu halaman saja melalui penyederhanaan administrasi. Diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Yang keempat adalah dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sistem zonasi diperluas, tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan Nadiem membuat kesempatan yang lebih banyak di sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Nadiem membuat kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah. Untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dan kemampuan minimum, meliputi literasi, numerisasi, dan kurva karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerisasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Soalnya pun tidak, tetapi membutuhkan penalaran. Satu aspek sisanya, yakni survei karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya dalam kata-kata atau penyebutan suatu kalimat yang kurang berkenan atau kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.